Hai, jumpa lagi dengan saya Natasha Anggia. Dan saya Heri Purnomo. Selanjutnya, Mhm. bagaimana cara untuk merubah pikiran negatif menjadi positif dalam masa pandemi ini? Dari Ibu Reni, DPR Hmm. Bulungan. Oke, Bu Reni, eh begini. Jadi bentuk pikiran manusia itu selalu ada dua, ya. Selalu ada positif dan selalu ada negatif. Sadari itu dulu. Jadi kalau kita menyadari bahwa semua manusia selalu memiliki pikiran negatif dan positif, kita tidak bisa menghilangkan salah satunya. Itu akan terus Hmm. menjadi bagian dari diri Jadi kita. kayak siklus yang pasti akan kembali lagi, negatif, positif, negatif, Betul. positif. Dan itulah yang menjadikanmu manusia. Dan itu yang menjadikanmu nyata, hidup. Ya. Kalau udah nggak ada itu berarti kita sudah tidak ada. Ya. Kuncinya adalah ketika kita sudah menyadari, yang kedua adalah menerima. Oh iya. Ya. Nah, setelah menerima, Anda harus beradaptasi. Belajar beradaptasi maksudnya seperti apa? Bahwa, oh iya, saya sedang berpikir negatif. Bagaimana caranya saya menghadapi pikiran negatif saya? Kata-kata bagaimana caranya saya berhadapan dengan pikiran negatif saya itu sudah kembali ke positif. Jadi ketika pikiran kita belok ke kiri, sadar dulu. Kalau sudah sadar, kembalikan ke jalurnya. Itu Hmm. seperti itu. Jadi kalau Jadi, kalau boleh dibilang, kalaupun negatif, tetap sadari bahwa itu adalah pikiran negatif. betul. Jadi proses kesadaran bahwa Anda pikiran negatif itu adalah awal untuk kembali ke pikiran positif. Jangan pernah didinai bahwa atau disangkal bahwa kita memiliki pikiran negatif. Ya, tetap saja menyadari, kemudian menerima, kemudian beradaptasi. Nah, proses beradaptasi akan kelihatan. Jadi ini nampak di permukaan ya. Karena tetap emosi adalah bahasa tubuh. Nampak di permukaannya seperti apa? Mungkin kita tidak bisa tersenyum, ya. Jadi kelihatan kedewasaan rasa seseorang atau emosi seseorang ketika semua orang memiliki pikiran yang sama mengenai pandemi COVID ini. Misalnya kan semua negatif misalnya. Tapi yang nampak di permukaan apa? Apakah dia ketakutan, susah tersenyum, atau dia tetap bisa bahagia? Begitu. Gimana kita menyikapi lingkungan di masa pandemi ini? Pasien positif bertambah, kemudian vaksin belum ada. Ini pertanyaannya dari BPR Tugu Arta. Oke, untuk BPR Tugarta, di masa pandemi ini memang banyak informasi di luar sana yang mungkin akan membuat Anda menjadi tidak nyaman. Ya, itu adalah circle of concern atau hal-hal yang tidak bisa Anda pengaruhi secara langsung. Jadi belajar fokus pada hal-hal yang bisa Anda pengaruhi secara langsung. Jadi pentingnya kadang berhenti untuk melihat berita-berita negatif, berapa jumlah terinfeksi pandemi, kan sudah tahu bahwa itu akan bagaimana cara penularannya. Yang penting adalah apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kendalikan. Karena kalau orang yang terlalu fokus pada circle of concern biasanya stres tuh. Tapi apa yang Hmm. bisa kita lakukan? Oh iya, saya berarti harus cuci tangan setelah keluar rumah, pakai masker. Itu adalah hal yang paling basic yang bisa kita lakukan untuk menghadapi situasi seperti ini. Karena kita tidak akan bisa merubah kondisi lingkungan di luar sana, toh? Betul. Jadi kayaknya agak lumayan cukup jauh kalau kita bukan berprofesi di bidang farmasi, mikirinnya ini vaksinnya belum ada nih gitu ya. Betul. Ternyata di Jadi luar kendali kita. itu kenapa ada istilah serahkan pada ahlinya dan ikuti saran dari ahli. Jadi jangan pernah Anda mengikuti influencer yang dia tidak pernah belajar kedokteran misalnya. Itu yang membuat kita stres. Itu kenapa saya hanya melihat bagaimana kalau Instagram ya dokter aja, dokter Alvito itu ya itu yang saya ikutin. Kalau influencer saya ikutin bagaimana menghadapi pandemi ya saya yang salah. Seperti saya mau berobat tapi ke bengkel. Baik. Jadi carilah solusi yang tepat. Sampai Sampai jumpa. jumpa.